Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Kita masuk pada persoalan aqsam Al-Quran. Aqsam itu sumpah ya, jadi kita akan bicara tentang sumpah Al-Quran. Kita tidak perlu prolog ya, jadi karena tidak banyak persoalan di sini ya, hanya persoalan balaghiyah saja nanti ya. Usul bahasa Arab aja yang mungkin jenengan perlu belajar bahasa Arab yang lebih dalam lagi gitu ya. Sumpah qasam ya, jadi salah. Ya judulnya aqsam tapi ininya amsal. Oke, saya perbaiki dulu. Oke. Sumpah atau qasam ya. Nanti di bawah ada sumpah digunakan untuk menguatkan informasi terhadap audiens. Jadi kalau Anda bersumpah itu demi Allah, sungguh ya, itu artinya fungsinya adalah menguatkan informasi. Informasi itu bisa informasi berita, ada informasi perintah. Itu pada audiens, pada komunikan Anda, jadi yang Anda ajak komunikasi gitu ya. Jadi itu fungsinya sumpah. Sebenarnya adalah untuk menguatkan pernyataan kita, itu adalah sumpah. Terutama jika audiens dalam keadaan ragu atau membantah. Nah, itu sumpah kadang perlu. Dan sumpah dalam Al-Quran jika terkait dengan makhluk, ini Anda pahami dulu yang pertama. Jadi sumpah itu baik berlaku di Quran maupun di luar Quran. Itu berfungsi menguatkan pernyataan. Jadi kalau di Quran itu ada kalimat sumpah di situ, wallah, tawah atau wal fajr dan seterusnya di situ ya. Itu ada sumpah, itu menunjukkan bahwasanya apa yang ingin disampaikan itu memang penting dan perlu dikuatkan gitu ya. Nah, seperti juga kalau kita bilang demi Allah serius ya, kira-kira begitu ya. Itu fungsinya adalah menguatkan informasi kita. Nah, tapi kalau di Quran nanti ya, kita masuk yang berikutnya, dan sumpah dalam Al-Quran jika terkait dengan makhluk ya, maka sumpah menunjukkan urgensitas yang dikenai sumpah. Karena kalau di Quran nanti dibagi menjadi dua, jadi objek sumpahnya objek sumpahnya itu adalah makhluk atau khalik, Allah atau makhluk. Jadi kalau makhluk itu menunjukkan bahwasanya yang disumpahkan itu yang jadi objek ini penting gitu. Misalkan wal fajar itu penting begitu ya. Wal asar itu penting, waktu asar itu penting, atau waktu itu sendiri penting begitu ya. Wal duha, waktu duha itu penting. Apa kepentingan di situ? Kita silahkan aja Anda cek secara ilmiah, silahkan secara fisika silahkan begitu. Tapi bagi seorang muslim di waktu-waktu di mana Allah bersumpah, di situ ada sholat. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi misalkan begini, kenapa sholat itu enggak di sembarang waktu? Kenapa harus ditentukan sholat itu di waktu fajar? Kenapa sholat itu harus di waktu zuhur dan yang lainnya ya? Kenapa enggak jam 9? Jam 9 ada sholat disebut sunnah namanya duha. Gitu ya. Artinya kenapa sholat itu pada waktu-waktu tertentu begitu. Dan kenapa sholat itu bentuknya gerakan di waktu-waktu itu begitu ya. Kenapa asar itu ada gerakan itu dan seterusnya begitu ya. Nah, ini satu hal yang kalau jenengan nanti pelajari, Allah itu enggak bikin sistem ini acak atau ngawur. Yang kedua, di situ ada sesuatu pelajaran yang istimewa di situ, barangkali kalau kita bisa melakukan itu secara konsisten, maka tubuh Anda akan sehat.
Nanti kalau Anda pelajari secara fisika, hukum kimia dan seterusnya, nah itu silakanlah, saya bukan ahli di situ. Tapi saya percaya semua waktu-waktu yang Allah tetapkan di situ dalam waktu tertentu, nah, itu punya manfaat. Manfaat yang utama adalah sholat. Jadi sholat itu dipilih pada waktu itu tentu punya maksud, punya sebab dan punya argumen yang Allah Maha ngerti di situ. Maka mengundurkan sholat dari waktu yang waktu idealnya itu memang tidak bagus itu ya. Ya bagusnya di awal waktu, meskipun boleh sampai menjelang akhir waktu gitu ya. Itu ulama sepakat begitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau awal waktu itu tidak ada keistimewaan daripada yang orang sedang mengakhirkan waktunya, tentu ada keistimewaan. Apalagi kalau kita mengartikan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ketika itu difahami ini persoalan waktu gitu. Maka salat yang paling bagus ya awal waktu. Ya, dari sisi apapun yang paling bagus awal waktu. Meskipun secara hukum Anda boleh melakukan salat menjelang akhir waktu. Oke. Kemudian aksam dari kata kosam, Al-Quran bermakna sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Sumpah-sumpah dalam Al-Quran ini komponen sumpah adalah media kosam, ada kosam yang dikenai sumpah atau yang disumpahkan. Media kosam ya dalam ya, mohon maaf ya, ada tamu tadi. Saya lupa mempost, jadinya mohon maaf ini ada yang kosong gitu ya. Jadi aksam itu dari kata kosam. Al-Quran bermakna, jadi aksam Al-Quran itu, aksam itu dari kata kosam. Jadi aksam Al-Quran bermakna sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Jadi kita bicara tentang fenomena atau keadaan persoalan sumpah yang ada dalam Quran. Jadi fenomena dan seterusnya.
Nah, sebelum kita bicara tentang lebih ke sana, maka komponen sumpah itu ada media qasam, ada yang dikenai sumpah atau objek sumpah, ada yang disumpahkan, muqsam bih dan muqsam alaih. Ada qasam itu biasanya pakai kata aksama, kemudian bisa juga pakai huruf ba, billah, atau bi abi wa ummi gitu ya, atau ta Allah, atau wawu wallah, atau wal fajr ya. Seterusnya itu adalah huruf-huruf sumpah atau huruf qasam gitu ya. Oke, kita lanjut aja biar lebih nanti dicontoh Anda lebih ngerti gitu. Yang dikenai atau objek sumpah dapat berbentuk khalik dan makhluk. Bisa pakai ka, bisa pakai kaf ya, tidak usah diperdebatkan ya. Kalau pakai ka yaitu pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau pakai kaf ya pakai orang Arab. Memang khalik itu aslinya pakai kaf. Seperti husnul khatimah sama husnul khatimah ya. Yang memang benar ya pakai ha kalau pakai huruf Arabnya. Tapi ya sudah terlanjur di bahasa Indonesia ya husnul khatimah pakai kh ya sudah gitu ya. Ya, salah yang harus dipertahankan ya begitu itu gitu. Oke, ya kecuali nanti direvisi ya, bisa direvisi oleh balai bahasa ini. Nah, objek sumpah itu ada dua ya, ada sumpah itu ada dua, ada khalik dan ada makhluk. Jika yang disumpah Allah, maka dia dapat, kalau yang bersumpah ya, artinya subjek sumpah itu adalah Allah, yang bersumpah itu Allah atau khalik, maka dia dapat bersumpah dengan makhluk dan dengan dirinya sendiri. Tapi jika yang bersumpah ini makhluk, kayak kita ini makhluk, manusia, maka dia hanya boleh bersumpah dengan khalik. Ini hak yang berbeda antara Allah dan kita. Jadi Allah itu boleh bersumpah dengan dirinya, dengan khalik gitu ya, dan dengan makhluk. Dengan makhluknya itu ya dengan bumi, dengan langit, dengan manusia, dengan keadaan, dengan apapun itu Allah bebas mau sumpah dengan mereka. Tapi kita nggak boleh kecuali hanya sumpah dengan Allah saja. Nggak boleh sumpah dengan yang lain. Nah itu ya, itu aturannya. Bagaimana kalau kita sumpah dengan makhluk? Ya salah, haram bahkan itu. Salah satu dosa besar itu kalau kita sumpah dengan makhluk, itu nggak boleh. Nah itu ya. Apakah berlaku atau tidak? Ya tidak. Ya. Wong sama Allah aja kalau ternyata setelah kita bersumpah ternyata ada yang terlihat lebih baik, boleh kita ganti dengan bayar kafar. Gitu ya. Ini jadi kalau kita mau sumpah nggak boleh sumpah dengan ini. Tapi kan dulu banyak orang Arab mengatakan bi abi wa ummi ya. Itu ulama mengatakan itu bukan sumpah, tapi itu adalah gaya bahasa mereka. Ya, itu adalah usul penguat. Jadi kebiasaan mereka mengatakan begitu sehingga para sahabat ya biasa begitu. Bukan dalam maksud sumpah, tapi dalam maksud ya mereka memang biasanya begitu. Seperti kalau jenengan nanti ada berhadapan dengan persoalan misalkan apa hukumnya orang mengatakan umi pada istrinya atau mbokmu, boe gitu ya, atau bahasa Jawanya boe, mama. Jadi dia membahasakan anaknya. Jadi sekarang mengatakan kalau kita nyebut istri itu umi, padahal itu membahasakan anaknya. Ada orang mengatakan itu zihar, ngawur menurut saya. Jadi ada tradisi bahasa, tradisi lesan yang kita lakukan. Itu orang Jawa menyebut istrinya pakai penyebutan anaknya. Ya itu tidak masalah. Jangan dibuat zihar. Zihar itu punya rangkaian sejarah yang panjang, punya sejarah sendiri gitu zihar. Kita nggak punya sejarah zihar, kemudian disebut zihar, ini masalah. Jadi kalau menyebut istrinya dengan umi, itu menyamakan istrinya dengan ibunya, ya enggak, wong itu menyamakan istrinya dengan bahasa lesan anaknya, kan gitu kan. Jadi kadang ini kita lupa ya, jadi lupa.
Jadi ada tradisi yang memang itu sudah berlaku begitu, dan itu syariat membolehkan, kata seperti bi abi wa ummi. Dilihat dari media sumpah, sumpah dapat dibelah menjadi dua, artinya bisa diklasifikasikan jadi dua. Satu, media yang diperlihatkan sering disebut sebagai qasam zahir, seperti la uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu, jadi ada medianya apa, uksim itu diperlihatkan, la uksim, jadi kata uksimnya diperlihatkan, bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang banyak mencela. Apa jiwa yang banyak mencela? Kalau dia berbuat kebaikan, dia mencela. Kenapa? Kenapa saya tidak lebih baik dari yang saya lakukan? Kalau dia berbuat keburukan, dia mencela dirinya. Kenapa aku berbuat buruk? Jadi dia belum tenang. Jadi bukan jiwa yang tenang. Kalau berbuat baik, maka dia, aku kok ora luwih apik, gitu ya. Kenapa saya nggak lebih baik? Kalau dia berbuat keburukan, kenapa aku berbuat keburukan? Kenapa nggak berbuat kebaikan? Jadi dia nggak tenang. Kalau dia sudah tenang, ya berbuat baik, alhamdulillah. Nggak berbuat baik, ya dia istighfar pada Allah. Gitu ya. Nah, kebanyakan jiwa itu lawamah. Kebanyakan jiwa manusia itu dinamikanya lawamah. Jadi dia banyak mencela. Nah, bagaimana Anda bisa sembuh dengan ini? Ya, kalau orang-orang belajar nanti munasabah Quran, ini nanti Anda buka di surat Qiyamah 2 ya. La uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawamah. Jadi hari kiamat dan nafsil lawamah itu disandingkan. Jadi itu hikmahnya adalah, kalau orang belajar itu ya, itu latifahnya ya. Latifahnya itu adalah obat nafsil lawamah itu adalah dengan Anda melihat akhirat, Anda melihat kiamat, Anda melihat, semakin ingat Anda kiamat, semakin ingat ada batas akhir manusia, Anda nggak perlu nyela. Ya, jadi Anda belajar akhir itu, efek akhirnya Anda nggak banyak nyela gitu ya. Oke, itu. Jadi obatnya nafsil lawamah itu ya, kalau kita ini lebih sering ingat dengan kiamat, sehingga Anda tidak sering celah itu setelah diri Anda. Nah, sudah, nanti pasrahkan aja di akhirnya. Sekarang nggak perlu ini lah, besok kita lahir, lihat akhirnya aja lah, nggak usah mikir sekarang gitu. Tapi ada juga qasam yang disembunyikan apa lafalnya. Nah, contohnya adalah latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, uksimnya nggak ada. Ya, uksimnya nggak ada, atau wallahnya nggak ada gitu. Tapi langsung latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Jadi sungguh kalian akan diuji dengan harta dan diri kalian. Jadi harta kita ini jadi ujian, diri kita juga jadi ujian. Ya, ujian diri kita itu apa? Kalau muka jerawatan begitu ya, kita nggak yakin ketemu orang gitu ya. Kemudian kita jadi minder, kemudian kita gara-gara minder nggak jadi semangat ibadah, nggak jadi semangat berbuat baik pada orang lain. Kalau kita jadi minder begitu, itu tubuh kita yang ada jerawat itu jadi ujian. Atau yang kita ini nggak jerawatan, atau saking tampannya kita gitu ya, saking tampannya kita, saking cantiknya kita, kemudian kita nggak mau bergaul dengan mereka yang nggak tampan dan nggak cantik. Itu kenapa? Nggak level. Itu jadi ujian Anda gitu ya, jadi ujian. Anda merendahkan orang gara-gara ketampanan dan kecantikan. Itu juga sama, itu ujian. Punya harta, nggak punya harta jadi ujian. Kenapa? Berat bagi kita mengeluarkan harta kita, itu juga ujian. Nggak punya harta itu jadi ujian. Kenapa? Anda merasa saya bisa berbuat baik kalau punya harta, itu ujian juga. Nggak punya jadi masalah, punya jadi masalah yang sama. Makanya Allah mengatakan balawun fi ambalikum wa anfusikum. Memang ya, kerja keduanya itu memang uji kita, uji untuk konsisten dalam berbuat baik, konsisten menjadi orang baik, konsisten terus berharap baik.
Nah, itu ya, itu fungsi keduanya. Selanjutnya adalah dilihat dari yang disumpahkan atau objek. Itu sumpah ada dua pada jawabnya ya, yang disumpahkan ada jawabnya, bukan yang dikenai ya. Itu ada jawab sumpah yang diperlihatkan, ada jawab sumpah yang dibuang. Contoh yang diperlihatkan, wal asri innal insana lafi khusr. Saya buka aja lah daripada nanti jenengan agak bingung kalau lihat di sini. Nah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mana jawabnya mana? Enggak terlihat, tapi terlihat di sini. Apa? Latub asunna wa la tuhasabunna. Jadi kita ini akan di apa di sini nanti, tapi dihilangkan. Kamu akan dibangkitkan dan kamu akan diperhitungkan apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi nggak perlu mencela. Kalau kita ingat dari akhir itu nggak perlu mencela. Kenapa? Ya sudah, besok itu akan diukur semua. Lah, ukuran itu terserah Allah kan gitu. Terserah besok bagaimana timbangan yang Allah pakai kan gitu. Yang nimbang itu bukan kita. Jadi kalau kita nggak berbuat baik, ya nggak usah susah gitu. Istighfar aja kan. Kalau buat baik kita itu ternyata kurang sempurna, ya nggak usah susah. Kenapa? Itu sudah bagian kita. Nggak usah susah. Kenapa? Karena kita ini kan mengukur pakai ukuran kita. Padahal besok di akhirat itu ukurannya ukuran Allah. Jadi kalau Anda ingat dari akhir, ya sudah lah, ukurannya Allah. Padahal Allah itu rahmati ausa min wa rahmatuka ausa min dunubi. Dan rahmatnya Allah ini lebih luas daripada dosa kita. Jadi nggak usah ribet dengan mencela diri lah gitu ya. Tenangkan saja. Tapi ya jangan terus kemudian nggak perlu berbuat baik, ya jangan gitu ya. Jadi tetap berbuat baik dan tenang. Kurang dari berbuat baik, ya tenang gitu ya. Besok belajar yang lebih baik lagi kan, gitu aja. Nah, kalau kita jadi orang nervous, deg-degan, nggak bisa berbuat baik, bingung, sedih, susah. Berbuat baik, sedih, susah. Nah, terus Anda mau ngapain? Nah, dulu kan ada teman saya tuh mau nikah itu mau cari istri gitu. Ditawari yang kaya takut, ditawari yang kira-kira kurang dari dia takut juga, dikasih yang cantik takut, nggak dikasih yang cantik takut. Ketika ditanya apa yang cocok dengan saya, yang sesuai dengan saya, yuk diri kamu aja yang sesuai. Jadi orang nikah kadang bingung ya, dikasih yang kaya bingung, dikasih nggak kaya bingung, yang sesuai ya nggak ada, diri kamu yang sesuai. Berbuat baik bingung, nggak berbuat baik berbuat baik ini aneh kita. Jadi nafsu lawamah itulah manusia. Nah, siapa yang bisa sampai pada mutmainnah? Ya mereka yang betul-betul yakin dengan kiamah. Ya, kiamah itu punya mekanisme sendiri, punya prosesi sendiri yang kemudian di sana pakai ukurannya yang berbeda, pakai ukuran kita. Yang penting yakin aja Allah ini tidak bakal tidak akan menzalimi kita. Yakin saja Allah itu bakal membalas kebaikan, demikian juga membalas keburukan. Baik kita kalau sedikit-sedikit itu semakin lama ya akhirnya banyak. Kalau baik kita ini yang diukur Allah ternyata udah banyak, ya semoga makin banyak kan gitu. Oke, saya kira di situ untuk hari ini. Semoga itu bermanfaat bagi Anda. Silakan bertanya pakai media yang mungkin Anda bisa ketemu saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.